Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Wilhawaditsi dari kelas 1A Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 6 materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pada saat kegiatan latihan kepemimpinan. Materi yang pertama berjudul IMABKIN. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling merupakan suatu forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia. IMABKIN dibentuk melalui Kongres 1 pada tanggal 9 Desember 2007. Fungsi dari IMABKIN yaitu yang pertama, sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua, sebagai forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. Adapun tujuan dari IMABKIN. Yang pertama, mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya bidang bimbingan dan konseling. Kemudian adapun keanggotaan IMABKIN. Keanggotaan IMABKIN yaitu mahasiswa bimbingan dan konseling yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi di Indonesia. Ada beberapa poin mengapa IMABKIN kehilangan anggotaannya apabila yang pertama telah menyelesaikan studinya, otomatis dia akan keluar dari IMABKIN. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, kesalahan fatal seperti narkoba dan dipenjara. Yang keempat, telah lulus studi atau sudah lulus dari perguruan tingginya tempat dia belajar. Kemudian ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai anggota IMABKIN. Hak anggota IMABKIN yaitu setiap anggota memiliki hak suara, hak berbicara, dan hak pilih sesuai dengan tata peraturan organisasi yang berlaku. Kemudian adapun kewajiban anggota IMABKIN yaitu yang pertama, mematuhi dan melaksanakan ketetapan dan keputusan yang tercantum dalam AD atau ART. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam program IMABKIN. Yang ketiga, memperjuangkan dan menjaga nama baik organisasi serta tidak menyalahgunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar kepentingan organisasi. Perlu menjalani dua hal jika ingin masuk di IMABKIN. Yang pertama yaitu pengabdian. Pengabdian yang dimaksud ialah harus mau berkorban untuk apapun dan dalam keadaan hal apapun. Yang kedua, mendapatkan harapan. Dalam hidup seseorang pastinya memiliki harapan. Harapan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada passion, kemudian ada habit, dan ketiga ada akses. Jadi, kunci utama dalam IMABKIN adalah lingkungan dan akses. Materi kedua berjudul Public Speaking. Public speaking merupakan kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung
di muka umum atau di kalangan sekelompok orang. Contoh dari public speaking yaitu presentasi di depan kelas maupun berpidato. Tujuan dari public speaking ialah menginformasi serta mempengaruhi dan memotivasi audiens. Adapun komponen dalam public speaking yang pertama yaitu pembicara. Pembicara merupakan adanya pelaku public speaking. Yang kedua yaitu pendengar. Pendengar atau audiens atau orang yang menangkap informasi yang diberikan oleh public speaker. Yang ketiga ialah pesan. Pesan atau informasi yang disampaikan public speaker. Yang keempat ialah channel atau saluran komunikasi. Yang ketujuh ialah dampak. Dampak dari materi yang diberikan public speaker kepada audiens. Yang kedelapan ialah feedback atau umpan balik berupa ialah gangguan yang menghambat seorang public speaking. Yang kesepuluh ialah komunikasi antar anggota. Adapun jenis-jenis informasi pada public speaking. Yang pertama ialah informatif. Pemberian informasi kepada audiens biasanya ditemukan pada acara formal seperti kelas kuliah. Yang kedua ialah persuasif, yaitu berusaha untuk membujuk atau merubah pola pikir audiens, contohnya seperti pemilu. Dengan adanya ajakan pada saat acara penyampaian visi dan misi. Yang ketiga ialah aksi. Yang keempat ialah menghibur. Ditemui dalam acara-acara non-formal untuk mencairkan suasana. Yang selanjutnya ialah alur dalam public speaking. Yang pertama itu canalizing ideas, yaitu proses pemilihan atau penyusunan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang kedua ialah planning decide, yaitu merancang tata cara penyampaian informasi. Yang ketiga ialah mapping your book, yaitu merencanakan kerangka atau bagan penyampaian pesan. Dan yang terakhir adalah acquiring knowledge, yaitu menambah isi pesan atau informasi yang sesuai dengan tujuan public speaking. Adapun alasan mengapa seseorang harus memiliki skill public speaking, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Materi yang ketiga berjudul SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Manfaat dari analisis SWOT yaitu yang pertama, sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan atau suatu organisasi. Yang kedua, membantu untuk menetapkan prioritas apa saja yang harus didahulukan oleh perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, mampu menghadapi ancaman yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Kekuatan antara lain SDM, kapasitas tupoksi, keunggulan, di mana anggotanya memiliki keunggulan yang baik dan kualitas yang baik. Kemudian ada loyalitas,
Dan adapun kelemahan, yaitu buruknya birokrasi di mana pemimpin tidak memberikan arahan yang jelas. Kemudian ada rangkap jabatan karena tugas kita bukan cuma satu, tetapi ada yang lain. Kemudian ada keterbatasan dan yang terakhir adalah tidak tertib, yaitu anggotanya tidak tertib maka akan menjadi kelemahan organisasi tersebut. Selanjutnya ada peluang, yaitu situasi mendukung seperti banyaknya peminat pada organisasi tersebut. Kemudian ada terbuka atau terpercaya dan jaminan akademik. Selanjutnya ada ancaman yang termasuk ke dalam ancaman yaitu bukan prioritas. Maksudnya, ikut organisasi tersebut bukan prioritas karena prioritas seorang mahasiswa ialah belajar, berkuliah. Kemudian ada keadaan tempat, ada tidak terpercaya, maksudnya ketika kita memilih organisasi harus bisa memilih mana organisasi yang terpercaya atau tidak. Dan yang terakhir adalah tidak mendukung. Materi yang keempat berjudul manajemen aksi. Manajemen aksi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memanajemen suatu aksi agar dapat tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana yang ditargetkan di awal. Berdasarkan sifatnya, manajemen aksi dibagi menjadi dua, yaitu aksi sporadis dan aksi terencana. Aksi sporadis adalah aksi yang tidak didahului oleh suatu konsep serta perencanaan yang matang. Aksi terencana yaitu aksi yang mempunyai target berjangka dan berkonsep dan juga perencanaan yang jelas dan matang. Kemudian, mengapa mahasiswa digolongkan sebagai golongan yang diharapkan? Karena mahasiswa merupakan agent of change atau yang bisa membawa perubahan ke lebih baik lagi. Kemudian agent of control dan iron stock yaitu sebagai calon-calon pemimpin di masa depan. Dan yang terakhir adalah sebagai spesial dalam struktur sosial. Esensi dalam aksi yaitu sebagai bentuk komunikasi, sebagai bentuk teguran dan peringatan, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Perangkat dalam aksi yaitu koordinator lapangan, dinamisasi lapangan, yaitu membantu untuk keberlangsungan aksi. Kemudian operator, humas atau media, dokumentasi, negosiator, logistik atau kebutuhan makanan, dan yang terakhir adalah medis dan keamanan. Kemudian ada peralatan dalam aksi, yaitu bendera, alma mater atau PhD, spanduk, pengeras suara, dan mobil sound. Materi yang kelima berjudul kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat pada diri seseorang dan dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa faktor dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu bias kepercayadirian dan kompetensi yang akan dapat menimbulkan kecemasan. Yang kedua, kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan manusia dalam menahan godaan narsistik yang dapat menimbulkan inkompeten, gila popularitas, dan tidak berintegritas yang seharusnya itu memiliki sifat kompeten, rendah hati, dan berintegritas. Tujuan dari kepemimpinan yaitu agar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
atau memandu seseorang atau pihak. Adapun problem yang dialami seorang leadership. Yang pertama ialah timeline, people, dan power. Cara menjadi self-leadership menurut Lars Hudman yang pertama yaitu self-awareness, yaitu kita harus melihat, membayangkan, dan mengukur. Yang kedua ialah self-reflection, yaitu gambaran diri kita dan bayangan ideal, seperti visi misi kita sebagai leader harus bagaimana. Yang terakhir adalah self-regulation, yaitu reframing atau jangan cuma melihat dari satu sudut pandang, tapi harus melihat dari beberapa sudut pandang. Leadership and Trust atau Leadership General menurut buku The Great Story William Swanson. Yang pertama yaitu saling percaya, kerjasama, good leadership, yaitu mengkondisikan lingkungan untuk menciptakan kenyamanan. Dan yang terakhir adalah good leadership. Materi yang terakhir berjudul Teknik Persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah kesepakatan. Jenis-jenis dari persidangan yaitu yang pertama adalah sidang komisi. Sidang komisi yaitu sidang yang diikuti oleh anggota komisi saja dan dipimpin oleh ketua komisi. Yang kedua ialah sidang pleno. Sidang pleno merupakan sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali. Dalam sidang pleno ini membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Dan yang terakhir ada sidang paripurna. Sidang paripurna yaitu sidang yang mengarahkan segala ketetapan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadiri oleh seluruh peserta. Selanjutnya ada presidium sidang atau pimpinan sidang. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang dan berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Kemudian ada aturan dalam ketuk palu. Yang pertama, 1 kali ketukan yaitu mengambil keputusan. 2 kali ketukan yaitu memberikan skorsing waktu atau mengesahkan keputusan. 3 kali ketukan yaitu membuka atau menutup sidang. Dan yang terakhir, lebih dari 3 kali ketukan yaitu meminta perhatian atau menertibkan peserta sidang dan menunda sidang. Kemudian ada skorsing atau pending yang berarti pengambilan waktu rehat pada persidangan. Kemudian ada pun pratinjau kembali atau yang disebut dengan PK, yaitu mengulang kembali pembahasan putusan yang telah ditetapkan saat persidangan. Kemudian ada kelengkapan dalam sidang. Yang pertama ialah pimpinan sidang, orang yang bertindak memimpin persidangan. Yang kedua ada peserta, yaitu orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang. Yang ketiga ada peninjau, yaitu orang yang hadir dalam persidangan memiliki kewajiban yang sama dengan peserta sidang. Kemudian ada palu sidang, yaitu palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan. Yang kelima ada draft sidang, yaitu draft yang berisi permasalahan-permasalahan dan bahan yang akan digunakan saat proses sidang. Dan yang terakhir adalah quorum atau pengambilan keputusan, yang merupakan syarat sahnya dari sidang. Selanjutnya ada ketentuan sidang. Yang pertama adalah
serah terima pimpinan sidang. Yang kedua, penggunaan palu sidang. Yang ketiga, interupsi atau pending. Yang keempat adalah skenario. Dan yang kelima adalah peninjau kembali atau PK. Selanjutnya ada interupsi dalam sidang, yaitu menyela atau meminta waktu. Yang pertama adalah interupsi point of order, merupakan mengemukakan pendapat. Yang kedua ada interupsi point of information, yaitu digunakan bila ingin memberikan informasi yang berkaitan dengan persidangan. Yang ketiga adalah interupsi point of clarification, digunakan apabila ingin mengklarifikasi permasalahan. Dan yang terakhir adalah interupsi point of privilege, yang digunakan apabila akan mengajukan ketersinggungan. Yang terakhir ada istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama yaitu ada walk out, yaitu peserta keluar ruangan dengan alasan yang tidak setuju. Kemudian ada deadlock atau kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Yang ketiga ada opsi atau pendapat yang dikemukakan oleh peserta sidang. Yang keempat adalah lobbying, yaitu proses diskusi antar peserta sidang di luar persidangan. Dan yang terakhir adalah voting, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.